Waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk. Ya, Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu, saya Tova Andriani, bidan yang sedang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Ayu, Ibu Ayu, umurnya berapa Bu? 30 tahun, 30 tahun, alamatnya dari mana Bu? Siluman. Baik, Siluman ya. Ibu, sebelumnya ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengetahui tentang gangguan kesehatan reproduksi. Oh baik, nanti saya jelaskan ya Bu. Ya, Jadi gangguan reproduksi itu pada wanita yaitu infertilitas ya Bu. Infertilitas itu didefinisikan sebagai gangguan sistem reproduksi yang menghalangi kemampuan tubuh untuk ovulasi atau hamil ya Bu. ya, Jadi di sini juga saya akan memberitahu Ibu tentang masalah gangguan kesehatan reproduksi dan cara penanggulangannya ya Bu. Yang pertama itu ada fertilitas. Jadi kemampuan seorang istri untuk menjadi hamil. Yang kedua ada pasangan infertil, yaitu suatu kesatuan hasil interaksi biologis yang tidak mampu menghasilkan kehamilan dan kelahiran bayi hidup. ya, Selanjutnya ada infertilitas primer, infertilitas sekunder, infertilitas idiopatik atau tak terjelaskan. Ada ovulasi, yaitu pecahnya folikel yang matang dan disertai dengan lepasnya ovum keluar dari permukaan folikel. Ada juga fertilisasi, yaitu proses bersatunya kromosom dari gamet laki-laki dan perempuan untuk membentuk materi genetik dan individu yang baru. Ada juga fertilisasi alamiah, ada juga fertilisasi in vitro dan tandur alih gamet intratuba, yaitu usaha mempertemukan sel benih, ovum dan sperma dengan cara menyemprotkan campuran sel benih memakai kanul tuba ke dalam bagian ampul. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab dan epidemiologis infertilitas, yaitu penyebab infertil dari istri yaitu 61% ya Bu, cukup tinggi, dan suami hanya 36%. Ada juga faktor-faktornya dari istri, yaitu tuba 15%, ovulasi 21%, endometrium 8%, vagina, cervix dan korpus endometrium 6%, dan ada juga psikologis 8% dan idiopatik tak terjelaskan 15-20%, cukup tinggi ya Bu. Ada juga gangguan hubungan seks yang dapat menyebabkan infertilitas, yaitu kesalahan teknik coitus. Ada juga gangguan psikososial, ada juga ejakulasi abnormal dan kelainan anatomi. Selanjutnya gangguan produksi dan transportasi sperma, yaitu parameter analisis sperma normal, yaitu volume 2-5 cc, jumlahnya kurang lebih 20 juta per mili, motilitas 6-8 jam, lebih dari 40%, bentuk sperma yang abnormal kurang dari 20%, dan kandungan kadar fruktosa 120-450 mili. Penyebabnya tergantung produksi sperma, yaitu kelainan kongenital dan kelainan didapat dari fisik, infeksi, neoplasma, endokrin, dan kimiawi. Selanjutnya ada yaitu gangguan yang membendung epididymis dan vas deferens, yaitu kongenital dan didapat operasi dan TBC. Ada gangguan ovulasi. Ovarium memiliki dua peran utama, yaitu penghasil gamet dan sebagai organ endokrin. Ada juga kegagalan ovulasi yang diakibatkan oleh penyakit ovarium dan kelainan hipotalamus. Selanjutnya kelainan uterus, yaitu serviks, ketidakramahan getah serviks, urusan serviks, dan erosi. Ada juga kelainan tuba, yaitu hipoplasia kongenital, menempelan fibre, salpingitis, dan spasma. Selanjutnya penyakit menular seksual ya Bu, itu juga mempengaruhi. Yang pertama, PMS merupakan salah satu infeksi saluran reproduksi, yaitu perempuan lebih mudah terkena ya Bu, karena saluran reproduksi lebih dekat ke anus dan saluran kencing. Jadi sering tidak diketahui karena gejalanya kurang jelas dibanding dengan laki-laki. Ada juga infeksi saluran kemih. Ibu sudah mengetahui belum sebelumnya Bu? Belum ya. Yaitu terjadi karena sisa kotoran yang tertinggal karena pH yang kurang dan juga KU rendah, kurang kebersihan. Ada juga perkawinan muda, ada juga perlukan pada saat keguguran
atau melahirkan ya Bu. Ada juga Hmm. kegagalan pelayanan kesehatan dalam sterilisasi alat. Yang selanjutnya ada PID, pelvic inflammatory disease, yaitu kumpulan radang pada saluran ginjal bagian atas oleh berbagai organisme. Yang selanjutnya ada mekanisme infeksi. Ada bentuk-bentuk PID yaitu endometritis, myometritis, parametritis, salpingitis, dan peritonitis. Selanjutnya yang terakhir ada faktor predisposisi, yaitu perempuan tanpa perlindungan kontrasepsi. Selanjutnya ada pemakaian AKDR lama dan berbagai tindakan medis intrauterin. Jadi seperti itu Bu penjelasan tentang gangguan reproduksi. Ya. Ibu sudah mengerti atau belum yang sudah saya jelaskan Bu? Sudah ya Bu. Ada selanjutnya ada pertanyaan atau enggak Bu? Enggak ya. Baik, kalau begitu mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti misal Ibu ada pertanyaan bisa langsung tanyakan kepada saya Bu.